Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Pajak Penghasilan Pasal 22. Di sini saya Veronza Zulipuspita, NIM 2020 DP 049, dan rekan saya Nona Vena Andani dengan NIM 2020 DPK 11 dan Putri Agustia Anandita 2020 DPK 13. Pengertian PPh Pasal 22. Pajak penghasilan Pasal 22 mengatur pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan di bidang perdagangan dan impor barang. Tetapi tidak semua perdagangan dikenakan pajak Pasal 22, hanya perusahaan yang melakukan penyerahan barang dan jasa kepada instansi pemerintah yang memperoleh pembayaran dari dana APBN atau APBD saja. Oleh karena itu, bendaharawan pemerintah wajib memungut pajak penghasilan ini tatkala melakukan pembayaran kepada penjual atau pemasok atau supplier barang atau jasa. Subjek pajak PPh Pasal 22. Dengan memperhatikan UU PPh tahun 2008, subjek pajak PPh yaitu 1. Perusahaan yang memasukkan atau mengimpor barang ke dalam daerah pabean Indonesia atau importir. Yang kedua, perusahaan yang melakukan penyerahan barang atau jasa kepada badan atau lembaga pemerintah yang pembayarannya menggunakan dana APBN atau dana APBD. Yang selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008, badan-badan tertentu yang ditunjuk untuk memungut PPh Pasal 22 yaitu: yang pertama, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Yang kedua, Direktorat Jenderal Bendaharawan, bendahara pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang ketiga, BUMN dan BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana APBN atau APBD. Yang keempat, Bank Indonesia atau BI, PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA, Badan Urusan Logistik atau Bulog, PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, dan lain sebagainya bisa dilihat sendiri di EPT. Yang kelima, badan usaha yang bergerak dalam usaha industri semen, industri kertas, baja, dan otomotif yang ditunjuk kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas penjualan hasil produksi di dalam negeri. Yang keenam, produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Yang ketujuh, industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak atas pembelian bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Yang ke-8, wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/MDAK/per/7/2007 bahwa impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan dagang, perusahaan industri, kontraktor KKS, atau perusahaan penanaman modal yang telah memiliki API. Pengecualian diperbolehkan atau importir tanpa API dalam hal yang pertama, impor tidak dilakukan secara terus-menerus dan tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan atau yang tidak dimaksudkan untuk dipindah tangankan. Yang kedua, barang yang diimpor adalah barang untuk keperluan lainnya yang berupa alat menunjang kelancaran produksi atau alat pembangunan infrastruktur. Importir API dibedakan lagi menjadi 4. Yang pertama, importir dengan API terbatas atau APIT. Yang kedua, importir dengan API produser atau APIP. Importir yang ketiga dengan API khusus atau APIK. Serta yang keempat, importir dengan API umum atau APIU.
untuk barang-barang impor yang digunakan di kawasan ekonomi khusus Indonesia atau KEKI. Yang selanjutnya yaitu objek pajak pasal 22. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 garing PMK titik 010 garing 2017. Yang pertama, impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportur. Yang kedua, pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negeri lainnya. Yang ketiga, pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan atau UP yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. Yang keempat, pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS oleh KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. Yang kelima, ada pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha badan usaha milik negara atau BUMN. Yang keenam, penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di bidang usaha industri semen, kertas, baja, yang merupakan industri hulu, otomotif, dan farmasi. Yang ketujuh, ada penjualan kendaraan bermotor dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor. Yang ke-8, ada penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir. Yang ke-9, pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau eksplornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan yang terakhir, penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Yang selanjutnya ada pengecualian sebagai objek pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 garing PMK titik 03 garing 2017, objek pajak yang dikecualikan yaitu: yang pertama, impor barang dan penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan Perpu tidak terutang PPh. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pemungutan bea masuk dan atau PPN, yaitu contohnya vaksin, obat-obatan, atau bahan obat yang akan digunakan oleh penduduk Indonesia. Yang ketiga, impor sementara, jika pada waktu impornya nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, ada impor kembali atau reimpor, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama. Yang kelima, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak. Yang keenam, impor emas batangan yang diproses untuk menghasilkan barang perhiasan emas untuk tujuan ekspor. Yang ketujuh, ada pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS. Yang ke-8, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif. Yang ke-9, penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan. Yang ke-10, ada pembelian gabah atau beras oleh bendahara pemerintah. Yang ke-11, ada pembelian gabah atau beras oleh perusahaan umum bulog. Yang ke-12, ada pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan oleh perusahaan umum Badan Urusan Logistik. Tarif pengenaan PPh pasal 22.
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK-10/2018, perubahan dari PMK Nomor 34/PMK 03/2017, tarif pajak PPh pasal 22 yang berlaku. Atas impor barang tertentu lampiran A pada PMK nomor 110/PMK 10/2018 dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu dikenai tarif sebesar 10% dari nilai impor dengan atau tanpa API. Barang tertentu lainnya lampiran B pada PMK nomor 110/PMK 10/2018 dikenakan tarif 7,5% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan API. Barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu dikenakan tarif 0,5% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan API. Barang selain sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 yang menggunakan API dikenakan tarif 2,5% dari nilai impor. Barang sebagaimana dimaksud pada butir 3 dan 4 yang tidak menggunakan API sebesar 7,5% dari nilai impor. Barang yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Ekspor komoditas barang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dikenai tarif 1,5% dari nilai ekspor sebagaimana tercantum pada pemberitahuan pembayaran ekspor. Atas pembelian barang dikenai tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaannya. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaannya. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 2. Bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat sebesar 0,45% dari dasar pengenaan PPN. Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Atas pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan. Dasar pengenaan pajak. Pengertian nilai impor di sini adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu harga dasar impor ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Harga dasar impor ini mencakup harga pokok barang yang diimpor, kos, biaya angkut dan biaya sewa kontainer atau freight, dan biaya asuransi atau insurance. Harga dasar ini menjadi harga dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 22 dan pajak lainnya yang harus dipungut oleh Dirjen Bea Cukai. Pemungutan PPh pasal 22. PPh pasal 22 atas impor barang disetor oleh importir dengan menggunakan formulir surat setoran pajak atau SSP.
PPh pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro secara kolektif pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang. PPh pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro. Pasal 22 atas penjualan hasil produksi disetor oleh pemungut atas nama wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro. Pasal 22 atas penjualan hasil produksi disetor sendiri oleh wajib pajak ke bank persepsi atau kantor pos dan giro sebelum surat perintah pengeluaran barang atau delivery order ditebus dengan menggunakan SSP. Oke, selanjutnya ada pajak penghasilan PPh pasal 22 bersifat final. Pemerintah memperlakukan pemungutan PPh pasal 22 ini bersifat final terhadap penyerahan barang sebagai berikut. Yang pertama ada penyalur atau BBM atau agen BBM Pertamina. Ini dikenakan PPh pasal 22 final untuk SPBU Pertamina sebesar 0,25% dan SPBU swasta tarifnya 0,3%. Yang kedua ada pabrikan rokok, dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 0,15 dari harga bandrol. Pungutan pajak dilakukan oleh pihak pabrikan ataupun produsen saat menyerahkan barang kepada penyalur atau agen. Kemudian perlakuan akuntansi pasal 22. Instansi pemerintah yang menggunakan dana APBN atau APBD, bank persepsi, serta bea cukai menurut UU PPh, mereka diberi wewenang untuk memotong PPh pasal 22. Oleh karena itu, meskipun instansi pemerintah tersebut bertindak sebagai pembeli ataupun konsumen, mereka wajib memungut PPh pasal 22 dan PPh ini bersifat tidak final. Teman-teman bisa lihat pada poin A dan B, itu merupakan teknik pencatatan serupa ini juga berlaku untuk transaksi impor barang ataupun penyerahan jasa. Pihak penjual barang atau jasa akan mencatat dalam akun PPh pasal 22 dibayar di muka. Kemudian poin yang selanjutnya adalah cara pemungutan atau pemotongan PPh pasal 22. Yang pertama, penyerahan barang itu ada penjualan barang dalam bentuk apapun yang nilainya lebih dari 1 juta, di mana terdapat contoh PT Karya Mataram Sejati menjual kepada Kanwil Pertanian 20 unit traktor dengan harga 25 juta per unit. Traktor tersebut dibeli dengan menggunakan dana APBN guna membantu kelompok tani. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan swasembada beras. Sebagaimana telah diatur, pengadaan barang dengan menggunakan APBN yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau BUMN atau BUMD dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Maka perhitungan jumlah uang yang dibayarkan oleh bendaharawan di sini dapat kita hitung melalui 20 unit traktor dikalikan harganya senilai 25 juta, hasilnya 500 juta. Terus untuk menghitung PPh pasal 22 ini dikenakan tarif 1,5 dari penghasilannya yaitu 500 juta, yaitu sebesar 7 juta 500. Jumlah uang yang dibayarkan oleh bendaharawan akan memungut langsung terkait dengan PPh pasal 22 ini sebesar 492.500.000 rupiah. Kemudian penjualan barang untuk barang-barang Pertamina, sebagaimana contohnya teman-teman bisa baca. Terus kita langsung aja ke perhitungannya. Pada saat impor, nilai impor barang itu
itu didapati nilai impor BBM itu sebesar Rp309.600.000. Kemudian PT Energi Sejati ini memiliki API sehingga PPh pasal 22 yang dipungut saat impor yaitu sebesar 2,5% dikalikan nilai impor BBM tadi sama dengan Rp7.740.000. Kemudian pada saat dijual kepada industri, nilai penjualan hasil penjualnya diketahui Rp131.700.000. PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Energi Sejati ini sebesar 0,3% dikalikan hasil penjualan didapati hasil Rp395.100. Kemudian yang nomor 2 ini ada impor barang. Dasar pengenaan pajak adalah nilai impor yang mencakup harga pokok impor, atau cost, insurans, dan freight ditambah bea masuk dan pungutan lainnya, tapi tidak termasuk PPN dan PPNBM. Sesuai dengan UU nomor 10 tahun 95 tentang kepabeanan dan cukai. Sebagaimana contoh di bawah ini, teman-teman bisa lihat. Kita langsung masuk ke perhitungan PPh pasal 22, di mana harga barang impor, total harga barang impornya didapati Rp1.557.190.000. Kemudian ada biaya asuransi dan ongkos angkut sebesar Rp3.312.000, biaya kepabeanan dan lainnya Rp1.300.000. Dapati nilai impor keseluruhannya adalah Rp1.561.804.000, di mana pemungutan PPh pasal 22 ini dikenakan tarif 2,5% dari nilai impor secara keseluruhan tersebut didapati hasil Rp39.405.100. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.